Kisah pertemuan Rhodeus dengan Paul yang sudah sekian lama berpisah. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pertemuan Rhodeus dengan Paul yang sudah lama berpisah. Saya akan menceritakan dari perjalanan Rhodeus ke benua Miles sampai ke pertemuan dengan Paul, yaitu ayahnya Rhodeus. Saya menceritakannya bersumber dari light novel, bukan manga. Jadi yang aku bawakan di video kali ini ilustrasi gambar dari novel, bukan dari manga. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Rhodeus, Eris, dan Supardi berencana untuk meninggalkan desa Dorodia karena mereka ingin melanjutkan tujuannya ke benua Milis. Dengan atas terima kasih, perjalanan ke benua Milis dipersiapkan dengan baik oleh ras Dedorodia. Ada kereta kuda dan uang. Semuanya sudah siap. Mereka pun berangkat ke benua Milis. Tapi tiba-tiba ada Gisu yang ingin ikut dengan Rhodeus karena Gisu ingin ke benua Milis juga. Awalnya Rhodeus ragu dengan Gisu karena Gisu seperti orang jahat. Tapi karena Gisu banyak membantu Rhodeus, jadi Rhodeus tidak ragu lagi dengan Gisu. Setelah sekian lamanya, akhirnya mereka sampai juga di benua Milis. Mereka memasuki kota benua Milis, menaruh kuda di kandang, dan berencana untuk mencari penginapan. Tapi di sini Gisu tampaknya ingin pergi ke sebuah tempat. Rhodeus berkata, setelah itu, Gisu pun meninggalkan tim Dead End. Rhodeus, Eris, dan Supardi bergegas ke guild petualangan, karena itu adalah hal yang utama sebagai petualangan untuk mendapatkan uang. Sesudah itu, mereka pun bergegas mencari penginapan, yang pastinya mencari penginapan yang murah, supaya uang mereka itu hemat dan tidak boros. Sesudah sampai di penginapan, Rhodeus berencana untuk mengirim surat, untuk memastikan kalau mereka baik-baik aja. Jadi besok Rhodeus akan membeli kertas pena untuk menulis surat. Besoknya Rhodeus pergi membeli peralatan membuat surat, dan sesudah membelinya, Rhodeus pulang lewat jalan gang sempit. Di tengah perjalanan, Rhodeus melihat ada dua orang yang sedang membawa tas besar. Tas tersebut berisi seorang anak. Rhodeus pun mengikuti mereka, karena Rhodeus ingin menyelamatkan anak itu. Rhodeus berhasil mengikuti mereka sampai ke markas orang tersebut, tanpa ketahuan. Rhodeus bersembunyi di sebuah kotak. Rhodeus menemukan sebuah. Di situ, Rhodeus berpikir, sebelum menyerang orang itu, Rhodeus ingin menutupi identitasnya. Jadi Rhodeus memakai celana itu di kepalanya. Rhodeus ketahuan. Terus orang itu bertanya, "Siapa kau?" "Aku adalah Supardi dari Dead End." Rhodeus menyamari namanya sebagai Supardi. Orang itu menyerang Rhodeus, tapi Rhodeus berhasil mengalahkan mereka. Karena Rhodeus tampak kuat, mereka pun memanggil pemimpin mereka dan rekan lainnya. Di sisi lain, sebelum kejadian, Paul berada di benua Milis bersama Nor, yaitu adiknya Rhodeus. Sesuai yang dikatakan di episode 10, di dalam surat Paul mengatakan akan pergi ke benua Milis karena itu adalah kampung halamannya Zenith. Dengan tujuan Paul ke benua Milis untuk memudahkan Paul menemukan keluarganya. Sambil mencari keluarganya, Paul mengumpulkan orang yang kena teleport juga. Terus Paul membentuk sebuah grup pencari wilayah V2. Bisa dibilang, Paul mengumpulkan orang V2 yang kena teleport. Meskipun Paul orangnya, tapi Paul bertanggung jawab atas kejadian ini. Bahkan orang V2 yang berakhir menjadi budak, Paul rencanakan untuk menculik orang itu, menyelamatkan orang tersebut. Tetapi selama beberapa tahun, Paul belum menemukan keluarganya. Dengan itu Paul sangat khawatir dan putus asa. Jadinya Paul mabuk-mabukan, seperti lari dari masalah, putus asa. Tiba-tiba salah satu anggota timnya Paul datang mengatakan, Paul pun bergegas ke lokasi penyerangan tersebut. Paul sudah sampai di lokasi tersebut. Di sisi lain Rhodeus melihat pemimpin mereka seperti tidak asing. Rhodeus seperti melihat orang itu seperti Paul. Lalu pemimpin mereka menyerang Rhodeus dengan pedang, tapi Rhodeus berhasil menghindarinya dengan mata iblis dan sihirnya. Pemimpin itu tidak mau kalah, jadi dia mengeluarkan jurus terakhirnya dan berhasil mengenai Rhodeus. Tetapi hanya mengenai yang dikenakan Rhodeus, sehingga yang dipakai Rhodeus terlepas. Pemimpin itu kaget sambil mengatakan, "Apakah itu kau, Rudy?" Rhodeus berkata,
Ternyata pemimpin mereka adalah ayahnya Rudeus, yaitu Paul. Paul masuk ke kuil petualangan dan membentuk tim di benua Milis. Setelah kejadian itu, Rudeus pergi ke penginapan Paul dan saling mengobrol satu sama lain, ayah dan anak. Rudeus berkata, Paul mengatakan dengan suara lelah. Lalu Paul mengatakan dengan tatapan serius, Paul mengatakannya dengan marah. Rudeus pun menceritakan apa yang dilakukan Rudeus selama ini. Tapi Paul menghentikan ceritanya. Paul semakin kesal dan sangat marah. Paul pun semakin marah dan dimulainya perdebatan anak dan ayah. Lalu Rudeus notice cewek yang bersama dengan Paul. Cewek itu bernama Sarah. Rudeus mengatakan, dengan Rudeus mengatakan itu, Paul sangat marah, menunjukkan ekspresi yang sangat menakutkan dan menampar Rudeus sampai terlempar. Paul sangat marah dengan Rudeus karena Rudeus dikira seperti senang-senang aja bercandaan, tidak mengumpulkan informasi dan tidak melihat pesan yang ditulis Paul. Jadinya Paul sangat marah dan memukul Rudeus. Lalu Paul mengungkit lagi tentang hal itu. Rudeus nggak tahu sama sekali tentang itu. Rudeus menjawab dengan teriak. Terus Rudeus mencoba melawan Paul dan mengaktifkan mata iblisnya supaya bisa membaca pergerakan Paul. Tapi Paul berhasil menghindar serangan dari Rudeus. Meskipun Paul masih mabuk, tapi dia masih kelihatan lincah. Lalu Rudeus pun membuat tornado dan mengepaskan Paul sampai jatuh ke tempat tidur. Paul semakin marah dan mengatakan, terus Sarah menghentikan Paul, tapi tidak bisa. Paul menolaknya. Tampaknya Rudeus salah paham mengenai ayahnya. Padahal Paul tidak memikirkan selingkuh sekalipun. Paul tetap fokus mencari keluarganya dan mengumpulkan informasi. Paul semakin marah dan memukul Rudeus lagi, tapi berhasil dihindar oleh Rudeus. Lalu Rudeus menggunakan sihir angin dan menendang Paul. Rudeus mengunci kedua lengannya Paul sambil berkata, Rudeus memukul Paul berulang kali dan berulang kali, sedangkan Paul hanya bisa diam aja dan menatap Rudeus dengan mata kebencian. Tiba-tiba Norn datang, menghentikan mereka berdua. Rudeus sadar, orang-orang yang ada di sana matanya tertuju ke Rudeus, seolah-olah Rudeus mengingat masa lalunya, di mana dia dibully oleh teman-temannya. Dengan itu Rudeus sangat sedih, hatinya hancur, putus asa, menyerah, dan tidak peduli lagi. Lalu Rudeus kembali ke penginapan dengan perasaan sedih dan putus asa. Tetapi Ares menenangkan Rudeus yang terlihat sedih. Di sisi lain, Paul di malam hari, Paul terlihat seperti putus asa. Tiba-tiba ada orang yang memanggil Paul. Orang itu adalah Gisu. Ternyata Gisu adalah teman lama Paul. Makanya Gisu ini mau-mau aja sama Rudeus, karena Gisu sadar kalau Rudeus adalah anaknya Paul. Jadi Gisu menyuruh Paul menunjukkan mukanya juga di kuil petualangan, karena ada seseorang yang mau diperlihatkan Gisu ke Paul. Tapi Paul sudah menyadarinya kalau yang mau diperlihatkan Gisu adalah Rudeus. Gisu mukanya jadi suram dan bertanya, apakah kalian sedang bertengkar? Lalu Paul menceritakan apa yang terjadi kepada Gisu. Di sini Gisu menenangkan Paul kalau dia yang salah, bukan Rudeus. Yang dikatakan oleh Gisu itu benar, kalau Paul terlalu berharap kepada Rudeus. Padahal Rudeus ini masih kecil. Meskipun Rudeus jenius, dia hanyalah masih seorang bocah. Coba dibandingkan dengan Norn. Kalau Norn seperti Rudeus, apakah Paul akan memarahi Norn juga? Dengan itu, Paul pun sadar dan ingin meminta maaf kepada Rudeus.
Keesokan harinya, Paul datang menemui Rodeus di sebuah bar. Mereka pun saling ngobrol satu sama lain. Di sini Paul terlihat sangat merasa bersalah, khawatir, dan menyesali apa yang dia perbuat kemarin. Paul meminta maaf kepada Rodeus, dan Rodeus pun memaafkannya. Sedangkan Rodeus dia lega karena Paul terlihat seperti khawatir dan tidak marah lagi kepada Rodeus. Sesudah membicarakan banyak hal, Rodeus berkata, Rodeus memeluk Paul sangat erat. Ayahnya Rodeus pun menangis. Rodeus pun menangis juga. Setelah berpisah selama 5 tahun, lamanya akhirnya Rodeus kembali bertemu dengan ayahnya.